Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah dua biduan. Selamat malam Kiki. Selamat malam. Selamat malam Elsa. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pasti punya banyak pengalaman mistis dan berapa kali udah cerita juga di sini. Ada lagi nggak pengalaman mistisnya? Yang belum diceritain gimana ya? Kiki gimana Kiki? Punya pengalamannya Kiki aneh biasanya nggak? mistis-mistis. Lumayan gitu. Lumayan sensitif juga. Terus sempat ada pengalaman waktu itu aku tinggal di apartemen sendiri. Gitu. Jadi pada saat itu posisinya aku baru selesai putus dari pacar aku yang lama itu. Terus tiba-tiba kayak ngerasa kayak ada yang ganggu gitu, entah itu kiriman atau apa, tapi tiba-tiba apartemen kan namanya apartemennya pasti tertutup kan, rapat banget dan pintu semua tertutup gitu, jendela pun semua tertutup. Tiba-tiba ada burung gagak hitam di dalam kamar. Di kamar? Dalam kamar itu kan tertutup sama sekali, makanya aku bingung, kok bisa ada masuk dari mana? Tiba-tiba ada burung gagak hitam, terus di situ kayak ada suara serem banget. Seremnya Gitu. Sampai gimana? aku langsung telepon ibu aku, langsung telepon di ngajiin dari jauh gitu. Terus burungnya hilang. Burungnya hilang? Lama nggak dia? Lama, aku nggak berani nyamperin, takut kan, jadi sempet bingung sambil nangis-nangis sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya pas Tapi ngajiin, sendirian banget waktu itu? tiba-tiba nggak ada burung. Gitu. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Dan sampai saat ini nggak pernah ada kejadian seperti itu lagi? nggak ada, jangan sampai lagi. Oke. Emang mistis banget hidupnya. Selalu Iya, Kiki pasti makanya. ada sesuatu. Emang sempat berantem dan sempat waktu itu mantan pacar aku ngancem-ngancem gitu sama aku. Aduh. Ya udahlah aku ini gitu. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi ya. Jangan-jangan Kiki. nggak diapa-apain sama Elsa mantan juga pacarnya. Mudah-mudahan jangan ngalamin hal seperti Iya, itu ya. jangan sampai. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu hitam demi mendapatkan wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fajar. Culik lagi. Siapa yang kena kamu, Ki? Aku udah merinding. Merinding. Emang hidupnya mistis banget ya. Emang dia mistis kan? Pasti ada aja. Mudah-mudahan. Silakan duduk dulu, silakan duduk. Masih. Mas Fajar, saya mau tanya ya. Sebelum saya tanya apa yang mau diceritakan, barusan tuh kenapa? Maksudnya ada apa Gak ya? tahu tangan gue nih mau megang-megang aja gitu. Emang buta Maafin ya? ya Ki ya, maafin ya. Iya. Jangan tersinggung ya. Mas Fajar, mau cerita apa ke sini? Ya dulu kan pernah kuliah ya. Saya kuliah, Oke. saya punya teman. Jadi teman saya ini mau nantang saya. Dia mau nantang kalau kamu bisa naklukin itu cewek, gue bakal ngasih lu duit. Gitu. Terus gue udah ngechat dia, udah main bareng sama dia, tapi dia nolak gue. Habis dia nolak gue pusing. Gue nggak tahu lagi mau kemana lagi. Terus? Jadi ada orang yang mau nunjukin saya jalan. Jadi ujung-ujungnya saya dibawa ke sebuah bukit dan nyuruh saya membawa sebuah menyan dan foto. Foto siapa? Foto si cewek. Jan, gue tahu lu playboy. Iya dong. Siapa yang nggak kenal gue? Fajar dan Kamu tuh nggak jelas tau nggak, so ganteng banget sih lo jadi orang. lu gagal kan? Ya lu kasih kesempatan lagi dong, masa cuma sekali sih? Lu udah gagal, men. Masa lu tahu baru kali ini nih gagal? Yakin lu. Terus ya bagaimana dong? Makanya kalau lu mau berhasil, Hah? lu pergi ke dukun sama gue. Lu mau nganterin gua ke dukun? Ayo. Udah, siapa tahu gua diterima. Nih coklatnya. Terus di sana ngapain? Dia ngasih ramuan kepada saya, ngasih jimat untuk mengikat si cewek itu. Dan ada efeknya? Ada. Dia tergigil sama saya Sampai sekarang? sampai sekarang.
Berarti sudah dapat apa yang diinginkan? Udah semua puas? duit. Udah. Terus apa tujuannya datang ke sini? Jadi tujuan saya ke sini itu tidak hanya untuk menghilangkan si cewek tidak menghilang itu. Nah, gimana menghilangkan itu cewek? Iya. Jadi Anda nggak bisa lepas dari perempuan ini? Perempuan ini juga terlalu terikat sama Anda gitu? Iya, selalu terikat sama saya. Jadi mau lepas semuanya? Karena abis dia terikat sama saya, udah saya nggak mau lagi terikat sama dia. Karena Berani sempah dibuang berarti ya Mas ya. dan udah abis itu para cewek-cewek lain pada mau sama saya semua. Pada mau. Oh, yang Iya. lain juga kena juga kena mulai efeknya? sama saya. Emang pengaruh ya? Maksudnya Itu dia, satu tapi orang fotonya kan satu orang yang kemana dibawa. makanya? Oke, terus? Dan itu membuat saya malas untuk keluar gitu karena banyak cewek yang mau gitu-gituin saya. Mau Ngejar-ngejar gitu? ngejar-ngejar. Jadi saya datang ke sini itu bukan hanya untuk menghilangkan jimat itu, tapi yang sosok setiap saya tidur pasti ada itu. Apa? Sejenis itu. Pokoknya ada yang gangguin saya. Roh-roh Setiap mau halus. tidur? Setiap saya tidur. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa terlepas dari gangguan roh-roh jahat itu, roh-roh halus itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidup yang normal ya, tanpa ada ikatan apapun dengan hal-hal gaib. Kami akan ajak Anda, Mas Fajar, untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fajar terlahir dengan tanggal lahir 30 April 1992 dan nomor rumah 12. Sosok yang penuh ambisi dan mandiri. Akan tetapi, saya melihat adanya kesalahan yang telah ia lakukan hingga menguji sosok gaib. Hal ini dikarenakan tujuan dan juga rasa ambisius yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Efeknya adalah kini ia diteror oleh makhluk gaib karena perbuatannya. Saya melihat bayangan hitam di tubuh Fajar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, ketemu lagi. Halo. Hai, apa kabar? Baik, Silakan duduk. Silakan. Fajar dengan tanggal lahir 30 bulan 4 1992 dengan nomor rumah 12. Mas Fajar ini pernah suka sama perempuan. Ya, ditantang awalnya, tapi menggunakan hal mistis untuk mengikat dia. Ternyata benar terikat dengan bantuan pelet begitu ya. Tapi sayangnya bukan cuma dia yang terikat, ada perempuan-perempuan lain juga yang ikut tertarik sama Mas Fajar. Mau melepas mereka nggak bisa, bahkan suka diganggu oleh roh jahat, roh halus. Makanya malam hari datang ke penembus mata batin untuk menghilangkan semua ikatan dan juga gangguan dari roh halus. Betul? Betul. Gangguan dari makhluk halus ini sebenarnya kan dari Mas siapa tadi? Fajar sendiri kan? Iya, dia bilang katanya awalnya memang cuma mau satu cewek yang dikejar, yang supaya diikat, tapi justru malah ada perempuan-perempuan lain dan ada roh halus juga, roh gaib juga, makhluk halus juga. Gawat tuh. Pasti saya ngerasa iya bener. Iya, aku ngerasain sesuatu. Kuping saya bilang, teman-teman saya bilang gini, Fajar. Roy, di sini bau menyan banget di sini. Iya, di sebelah makanya sini. Aku mau coba gambarin makhluk yang masuk ke dalam tubuh dia tuh siapa ya. Sebentar ya, baik. Ini jadi ada roh jahat, ada makhluk halus yang masuk ke dalam badannya Fajar. Betul, karena dia bolak-balik ini sih ya. Ritual kedukun ya. Serem banget sih. Kayak orang mati gitu. Dan menurut aku ya, Fajar tuh terlalu berat.
Masalah hidupnya. Masalah Jadi dia gini, sekarang. Fajar punya badan sama Fajar sama pelet dan jimatnya kebanting. Kejar-kejaran gitu. Jadi dia mau pelet nih, pelet, tapi kok nggak bisa gitu. Karena Jadi nggak bisa mengendalikan jimat dan peletnya itu. Jadi Betul. justru malah dia yang Berbalik gitu ya kayak uber-uberan gitu. Jadinya malahnya kesini lagi karena nggak nyampe. Gitu. Oke. Jadi kalau dia mau melet ngirim makhluk halus nggak nyampe, akhirnya balik ke dia. Bener. Terus dianya nggak kuat, jadinya keganggu gitu ya. Ya. Orang yang kebanyakan jimat lah, kunjungin itu, tapi nggak semua orang ya, dan nggak semua tempat itu juga angker atau mistis, nggak. Beberapa saja, tidak semua. Saya mau nanya, Mas Fajar, mama kamu sudah meninggal kah? Iya. Mohon maaf ya, saya turut berduka cita. Turut berduka cita. Apakah ini yang menyebabkan juga Mas Fajar jadi temperamental? Baiklah, saya mengerti. How to treat kamu untuk saya tahu bagaimana men-treat orang yang seperti itu. Kita pakainya soft, tone down. Tapi kamu melihat mamanya meninggal karena wajar atau nggak wajar? Saya ngelihatnya wajar. Oke. Mas Fajar, sebenarnya korban peletnya itu cuma satu atau ada banyak? Iya. Jujur. Pinginnya saya cuma wanita itu. Oh, yang cuma barang satu ya? taruhan itu ya. Tapi yang datang Yang datang malah banyak pada yang lain. diladenin juga semuanya tapi. Enggak, saya cuma nggak mau nyakitin hati dia. Saya cuma mau mengharapin duit dari teman saya itu yang barang taruhan itu. Karena saya memerlukan duit saat itu. Sekarang udah nggak perlu, mau dilepas dan mau Mau dibuang. dilepas, saya nggak kuat lagi dimimpin sama gituan. Di apa? Mimpi. Jadi selama dia terikat sama perempuan itu, dia selalu dapat mimpi yang aneh. Boleh disebutkan nggak nama jalannya apa? Jalan apa ya? Jalan rumahnya. Jalan nomor rumahnya. Kalau saya boleh diizinkan. Jalan Rumah Anggrek namanya. Jalan Anggrek. rumah Anggrek Anggrek. nomor 16. 16. Nomor 12. Iya. Kamu nggak betah di rumah ya? Iya. Kamu sering keluar nih dari rumah. Kamu bermain-main dengan orang lain. Dan saya merasakan di sini rumahnya nggak hidup gitu. Apakah benar? Kamu paling nggak betah di rumah dan ada tumpukan kerdus-kerdus di kamar. Iya. Itu yang saya lihat. Salah satunya itu yang membuat saya nggak betah ya dia. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Tadi kan kamu nggak bilang nggak kenal. Kalau sekarang udah saya gambar lengkap, kamu tahu kan dia siapa? Iya, tahu saya. Tuh, itulah dia. Ini yang sering datang. Di mimpi Iya. ya? Bukan dia aja, makhluk-makhluk lain datang. Harimau macam-macam datang. Harimau, monyet. Itu sebenarnya sosok yang berbeda atau satu sosok yang berubah bentuk terus, Roy? Sosok yang berbeda-beda dong, Bay. Oh, ini yang paling sering tapi yang paling Paling dominan sering yang datang. neror saya waktu mimpi dia. Kasur kamu dekat jendela ya? Iya. Kamu nggak dengar ketukan dari jendela? Iya, sering sih. Saya ngelihat ini di jam 2 sama jam 3 pagi, dia akan terus datang. Saya mau coba-coba manggil arwah ini ya. Aduh, Roy. Tolong digelapin dong. Dan saya butuh dupa. Kalau mau manggil arwah yang ada di rumahnya Fajar,
Panggang. untuk masuk juga. Tapi posisinya sampai sekarang cewek itu tahu nggak? Apa? Mas udah pernah jujur belum kalau Mas udah pelet? Nggak tahu. Nggak tahu lah pasti. Pasti nggak tahu. Nggak Kan mungkin. dia mau iniin orang itu. Tapi udah nggak butuh sebenarnya pengen lepas. Karena badannya nggak kuat kan, Kak. Kamu pernah ketemu nggak sama orang-orang yang memang menggunakan pelet? Pernah Pernah ya? beberapa. Ada. Ada beberapa. Dan memang kalau begitu kena pelet memang jadi agak linglung aneh Iya. gitu ya. Ada saudaranya temen aku, dia punya keponakan. Nah, keponakannya itu nggak pernah pacaran, tapi tiba-tiba dia pacaran, Oh iya, terus yang itu ya? terus sakit. Tapi dia tuh nggak suka sama cowok itu, tiba-tiba dia mendadak suka, tapi sering sakit-sakitan gitu, keponakannya itu. Oh, Pas bisa di gitu ya? pas coba diobatin ternyata di pelet katanya gitu. Temen aku juga pernah. Kayak gitu juga kurang lebih. Enggak, temen aku waktu itu ketemu sama cowoknya itu orang daerah luar kota gitu. Dan dia ikut sama cowok.